Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini, malam hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat untuk mampu ibadah kepada-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian bersama guru kita, buya kita, dosen kita, yakni Al-Ustaz yang kami muliakan Dr. Anggi Wahyu Ali M.Hum. Insyaallah Al-Ustaz kita akan menyampaikan kajian Sirah Nabawi atau sejarah Nabawi. Oleh karena itu, yang sama-sama kita hormati yakni barisan para pengurus kita, Bapak Ketua, Bapak Zulfahmi kita, kemudian barisan pengurus yang lainnya, kepada bapak-bapak yang hadir, yang insyaAllah ketika niat itu bersih, maka barakah datang dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita sambut, kita persilakan kepada Al-Ustaz kita, kepada Al-Ustaz Buya Anggi Wahyu Ali, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Maaf suara saya memang malam kampung dia. Minum Ustaz. Ya. Tanya sama Ustaz. Olah siso-sisonya gua dari pagi lah ya. Baik Bapak Ibu, kita malam ini mengaji sirah Nabi. Sirah itu artinya kurikulum fitih. Jadi sirah itu secara bahasa, kalau bahasa awalnya itu kurikulum fitih. Secara etimologinya itu artinya terambil dari kata sara yasiru, yaitu mengalir, berjalan di atas dunia. Itu perjalanan Nabi, perjalanan hidup Nabi dari mulai lahir sampai Rasulullah wafat.
Bedanya dengan sejarah, kalau sejarah itu cuman menghafal aja, menghafal tanggal-tanggal, kejadian-kejadian. Tapi kalau sirah itu dilihat kejadiannya lalu dikaji apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu. Jadi makanya belajar sirah Nabi itu agak santainya, karena satu kejadian kita tinjau lalu kita ambil hikmahnya. Nah baik, ini tadi nak begini udah di mimbar tambah parah dia. Terakhir kita ada YouTube, maka bisa kita lihat pertemuan terakhir tentang wafatnya ibu Nabi. Wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah di satu kampung namanya Al-Abwa. Mereka berjalan bertiga, Rasulullah yang masih umur 6 tahun, ibunya dan satu orang budak perempuannya namanya Barokah Ummul Aiman. Jadi kita sudah bahas dulu ketika Abdullah ayah Nabi itu wafat, dia meninggalkan warisan. Di antara warisannya adalah seorang budak perempuan namanya Ummul Aiman, berasal dari Afrika, Ethiopia. Maka Nabi menjadi yatim piatu di umur 6 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saya sudah bahas kemarin, saya lupa, di mana Rasulullah itu suatu hari dikisahkan dari riwayat Umar bin Khattab mengunjungi makam ibunya sampai menangis, sampai tangisannya itu terdengar jauh. Lalu kata Umar, kami yang duduk jauh, para sahabat duduk jauh, tapi Nabi mengunjungi makam ibunya ziarah sampai terdengar oleh kami. Lalu bertanya Nabi, itu kuburan siapa? Kata Nabi, itu kuburan ibuku. Lalu, apakah engkau mencintai ibumu ya Rasulullah? Karena cuma 6 tahun. 6 tahun kan nyaris tidak punya memori yang panjang. Apakah engkau mencintai ibumu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengeluarkan hadis ini dalam diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Katanya, kalau seandainya aku sholat isya waqad qara'tul Fatihah, sedangkan aku sudah membaca Al-Fatihah, jadi sholat isya, kata Nabi, aku sedang sholat isya dan aku sudah baca Al-Fatihah, berarti aku sudah setengah sholatku. Wa idza da'atni ummi, lalu kalau ibuku memanggilku, maka aku tinggalkan sholatku. Itu jawab Rasulullah, ya. Jadi kalau ditanya kepada Nabi, kamu cinta tak dengan ibumu? Seberapa cinta? Sholatnya saja dia tinggalkan kalau ibunya memanggilnya. Nah, hadis ini yang kemudian dipertanyakan oleh ulama. Masa sholat ditinggalkan gara-gara ibu manggil? Dululah orang tua daripada Allah. Allah nomor 1, orang tua nomor 2. Maka Imam Baihaqi dalam hadis itu menjelaskan, Nabi ingin mengatakan kepada kita, orang tua yang memanggil kita itu butuh kepada kita.
Sedangkan Allah yang kita sholat itu dia tidak butuh kepada kita. Dahulukan yang butuh daripada yang tidak butuh. Itu fiqhul hadis, hukum dari hadis itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya coba minum lagi, mudah-mudahan. Tadi tidak begini tadi. Nah, ada orang yang mencoba mengambil keburukan dari wafatnya Ibu Rasulullah. Kita harus tahu bahwasanya tidak semua orang yang belajar sirah Nabi itu niatnya baik. Ada orang-orang barat yang belajar sirah Nabi itu untuk mencari kelemahan Nabi. Ya. Jadi dia belajar sejarah hidup Nabi, dia lihat ada tidak titik kelemahannya. Ada orang-orang yang belajar itu dan mereka menciptakan buku-buku yang banyak untuk mengkritik Nabi dari sejarahnya, sejarah hidupnya. Kenapa? Kalau Quran dikritik tidak bisa. Quran itu dijaga oleh Allah, dikritik tidak bisa. Nah, ini ada Ustaz, dihilangkan satu hurufnya saja orang tahu. Quran itu hilang satu huruf aja orang tahu. Maka dari Quran musuh-musuh Islam itu tidak bisa masuk. Maka mereka masuk dari sejarah Nabi. Nah, salah satu banyak para orientalis yang mengkritik Nabi Anda itu bapaknya mati muda. Kita kenal Abdullah itu wafat di umur 18 tahun. Ibunya mati muda. Ibu Nabi wafat di umur 25 tahun. Lalu orang bertanya, orientalis mengatakan, apa itu karena keturunannya berpenyakit atau tidak? Semuanya mati muda. Ada tuduhan itu melihat bapak Nabi wafat di usia muda, ibu Nabi wafat di usia muda. Tapi pertanyaannya, kalau Rasulullah itu bapak ibunya berpenyakit, dia sakit atau tidak? Dia kan orang sehat, ya kan? Nabi itu bahkan di umur 57 tahun perang Tabuk. Tabuk itu jarak dari Madinah ke Tabuk itu 1000 kilo. Sini Jakarta. Dia pergi naik kuda. Ya kan? Ala pernah Pak Kudo? Jalan ke pesantren. Saya punya pesantren di Pasir Jamba. Kuda kita ada 9 di situ. Naik kuda. Naik kuda itu lebih susah daripada naik motor. Kalau naik motor itu tinggal gas. Kalau naik kuda tuh ya 1000 kilo naik kuda. Sini Jakarta. Umur 57 tahun. Wadah. Kita naik motor sini Pekanbaru saja tidak kuat. Ya. Nah, jadi Nabi itu orang sehat. Jadi tidak terbukti bahwasanya Rasulullah itu keturunan dari orang-orang yang berpenyakit. Kalau dia keturunan dari orang-orang berpenyakit, pasti dia sakit juga. Orang sehat. Dan kita kisahkan Rasulullah itu orang yang menjaga makanannya, karena perut dan dadanya sama ratanya. Agak uji katanya. Kenapa Nabi itu perut dan dadanya rata? Kenapa? Karena menjaga makannya.
Lalu kita bertanya, kenapa ya bapak ibu Nabi itu wafat muda? Maka jawabannya yang lebih logis adalah itu sudah takdir Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Nah, saya akan masuk di sini sebentar saja. Ini pemahamannya tidak sederhana. Tidak sederhana. Manusia dipengaruhi oleh 3 hal. 3 hal ini sangat berpengaruh pada manusia. Yang ketiga ini, 3-tiganya disingkirkan oleh Allah dari Nabi pada waktu muda, agar ketiga ini tidak berpengaruh pada diri Nabi. Apa yang mempengaruhi manusia? Pertama, bapaknya. Bapak mempengaruhi anak. Maka Allah wafatkan bapaknya sehingga bapaknya tidak mempengaruhi Rasulullah. Yang kedua, apa yang mempengaruhi manusia? Ibunya. Allah wafatkan ibunya di usia muda agar ibunya tidak berpengaruh kepada Rasulullah. Yang ketiga, yang berpengaruh pada manusia itu adalah bacaannya. Ya, pengaruh dan bacaan. Maka Allah jadikan Nabi itu tidak pandai tulis baca, agar Nabi itu tidak bisa membaca, agar tidak ada buku-buku yang mempengaruhinya. Ketiga itu Allah jauhkan. Maka kata Nabi, "Adabani Rabbi fa ahsanu ta'dibah." Allah yang mengajarkanku, Allah yang mendidikku. Maka didikan Allah itu didikan yang terbaik. Jadi Nabi itu tidak dipengaruhi oleh bapaknya, tidak dipengaruhi oleh ibunya, tidak dipengaruhi oleh bacaannya. Ketiga hal yang paling berpengaruh itu disingkirkan oleh Allah. Ya, bapaknya Allah wafatkan, ibunya Allah wafatkan, Allah buat dia tidak pandai tulis. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, nabimu tuh kok nggak bisa tulis baca ya, nabimu bodoh ya. Bagi kita tidak bisa membaca itu kekurangan, tapi bagi Nabi tidak membaca itu kelebihan. Nah itu, jadi itu kekurangan dan kelebihan itu aksiolog. Bagi kita kekurangan, bagi orang lain belum tentu. Ya. Jadi bagi Nabi, disitulah hebatnya dia, tidak bisa membaca. Coba bayangkan kalau Nabi itu profesor, Nabi itu gelarnya banyak, pandai membaca, profesor. Maka orang Yahudi berkata, ini Quran ini dari Nabimu, dia yang buat, dia kan profesor. Jadi Allah buat Nabi itu tidak bisa apa-apa, sehingga Quran yang ada pada dia itu bukan hasil ciptaan dia, murni itu dari Allah. Masa orang tidak bisa tulis baca bisa menghasilkan Quran seindah itu? Maka itu murni dari Allah. Bapaknya tidak mengajarkannya, Allah jauhkan bapaknya. Ibunya tidak mengajarkannya, Allah jauhkan ibunya, Allah wafatkan. Nah itu jawaban ulama tentang kenapa orang tua Nabi itu wafat di waktu muda. Dan itu lebih logis. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Poin yang kita ketahui juga bahwasanya ada ulama, ya, anggapan saya bukan ulama lah, ada orang-orang yang Bapak Ibu Nabi itu masuk neraka atau masuk surga ya? Ya kan? Ada pertanyaan begitu. Iya. Saya sebagai orang yang beberapa semester dipercaya mengajar sirah Nabi, punya 4 buku sejarah Nabi di rumah. Ulama-ulama tidak mau membahas itu. Kenapa ulama tidak mau membahas itu? Karena itulah etika mereka kepada Rasulullah. Mereka takut
itu menyinggung hati Nabi. Jadi begitu tingginya etika. Bahkan kita kenal ketika Abu Bakar Siddiq, kalau dia imam, kalau dia baca surat Al-Lahab, maka pas di Abu Lahab dia kecilkan suaranya. Tabbat yada watab, celakalah watab. Lalu kata sahabat, Abu Bakar, kok Abu Lahabnya tidak terdengar? Apa kata Abu Bakar? Nanti Nabi tersinggung, itu kan paman Nabi. Itu etika sahabat kepada Rasulullah, etika ulama kepada Rasulullah. Jadi sudahlah, jangan dibahas ini. Bapaknya masuk neraka. Apa ibu-ibu kalau dikecil masuk neraka nak kasih uang? Apa ama awak dikecil masuk neraka? Ya apa ama awak misalnya kafir, tapi dikecil masuk neraka kasih uang kan? Sibuk. Maka ulama memilih tidak membicarakannya. Bahkan dalam ayat Allah pun Abu Bakar tidak mengeraskan kata Abu Lahab itu. Kenapa? Karena paman Nabi. Ya. Itu adab itu. Imam Malik bahkan, Bapak Ibu pernah dengar hadis kata Nabi, seandainya Fatimah yang mencuri, aku yang memotong tangannya. Tapi Imam Malik dalam Muwatta Imam Malik meriwayatkan, seandainya perempuan X yang mencuri, Nabi yang memotong tangannya. Lalu kata orang pada Imam Malik kan Fatimah bunyinya. Nah, saya tidak mau menulis Fatimah, itu kan anak Nabi. Ya kan seandainya, ya walaupun seandainya saya tidak mau sebut itu. Itu etik. Bahkan Nabi pun kalau bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabatku, berapa jumlah kaki onta?" Apa jawab sahabat? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Padahal kan gampang. Apa jawabannya? 4 Nabi. Tapi etika sahabat kepada Nabi, sahabatku berapa jumlah kaki onta? Allah dan Rasul yang tahu. Jadi bagaimana sahabat itu bahkan dalam pertanyaan yang dia sudah tahu pun dia tidak mau jawab kalau ada Nabi. Itu etik dalam etika orang kepada Rasulullah SAW. Nah, baik Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya itu, Ustaz, Bapak Ibunya masuk surga atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi saya mau jawab malam ini, ya. Kalau saya jawab yang membuat Nabi senang. Saya katakan semua masuk surga. Karena ketika turun surat Ad-Duha, ya, ketika Jibril menurunkan surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, "Hai Muhammad, aku akan berikan apapun untukmu sampai engkau ridho." Maka dalam tafsir surat Ad-Duha itu ketika Allah menurunkan surat Ad-Duha sampai di ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, aku akan memberikan semuanya sampai kamu ridho, maunya apa? Maka Nabi menjawab, aku tidak akan ridho sampai semua umatku masuk surga. Aku tidak akan ridho sampai semua keluargaku masuk surga. Jadi Allah nantang Nabi nantang balik, kan? Aku balik kasih kamu mau apa? Kata Allah, sampai ridho. Aku maunya umatku masuk surga, keluargaku masuk surga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita ini masuk surga, nah, saya katakan secara akademis sebagai ilmuwan tafsir, saya katakan masuk. Nah, tergantung nanti kalau dosanya banyak dihabisi di neraka dulu, digebukin di neraka, nanti ujung-ujungnya nanti masuk surga. Nah itu baik. Itu poin dari
Setelah wafat ibu Nabi, maka Nabi yang umur 6 tahun itu dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Waktu itu Abdul Muttalib umurnya 79 tahun. 79 tahun Abdul Muttalib itu, ini saya catat ini biar saya nggak lupa ini. Lahirnya 497 Masehi. 497 Masehi. Rasulullah itu lahirnya 570 Masehi. Ada yang mengatakan 571, tapi riwayat yang lebih kuat itu 570 ya. 26 Agustus ya tahu. 26 Agustus 570 Masehi. Ada yang lahir 26 Agustus. Nah itu ulang tahunnya sama dengan Nabi ya. 26 Agustus. Wafatnya 9 Juli 9 Juli 632 Masehi. Jadi jarak antara ketika Nabi umur 6 tahun, Abdul Muttalib yang lahir tahun 497 Masehi berumur 79 tahun. Jadi Nabi itu dirawat oleh orang umur 6 tahun dirawat oleh orang yang umur 79 tahun. Namanya anak orang gaek namanya tuh ndak tampihan no. Ingat, Abdul Muttalib itu sangat sayang kepada Rasulullah. Abdul Muttalib lah yang memberikan nama Muhammad. Nah, kita sudah belajar dulu. Ya. Abdul Muttalib yang memberikan nama Nabi itu Muhammad ketika ibunya lahir. Astagfirullah. Ketika ibunya melahirkan Nabi, ibunya minta Ummul Aiman panggil berapa orang? Cuman panggil 2 orang. Siapa pertama? Abu Lahab, yang kedua Abdul Muttalib. Kita sudah bahas dulu. Abdul Muttalib lah yang membawa Nabi ke dalam Ka'bah. Karena kunci Ka'bah itu ada di Abdul Muttalib. Dia juru kunci Ka'bah. Dari dalam Ka'bah lah dia mendapatkan ilham. Nama anakku ini adalah Muhammad. Di mana belum pernah ada orang yang bernama Muhammad sebelumnya. Ya. Kalau Abu banyak nama orang, Abu Janda, Abu banyak ya. Tapi Muhammad the first, pertama dalam sejarah manusia orang namanya Muhammad. Ada Rashid Ridha dan Syekh Muhammad Abdu berkata ada beberapa orang yang namanya Muhammad sebelum Nabi, tapi para ulama tanya siapa itu? Muhammad Abdu dan Rashid Ridha tidak bisa kasih jawaban. Jadi maka ulama sepakat Muhammad itu nama manusia pertama. Muhammad yang artinya apa? Orang yang berbuat kebaikan berkali-kali dan dipuji berkali-kali. Itu Muhammad. Kalau orang yang berbuat kebaikan 1 kali, dipuji 1 kali, namanya Mahmud. Jadi kalau Mahmud itu sekali aja dilakukan kebaikan. Ya. Muhammad. Yang kemudian terulang dalam Quran berapa kali Bapak Ibu? Muhammad, nama Nabi. Masa anda tahu? Nama Nabi kita ada berapa kali dalam Quran? Ada 4 kali. 4 kali dalam bentuk Muhammad, 1 kali dalam bentuk Ahmad. Nabi itu cuma dipanggil dengan 4 nama. Pertama Ahmad, kedua Muhammad, ketiga Abul Qasim. Karena dia punya anak namanya Qasim, dipanggil hai bapaknya Qasim, Abul Qasim. Yang keempat, Nabi itu kadang dipanggil dengan ya Toha. Toha, ada surat Toha. To itu artinya tahir, ha itu kata ulama artinya hadi. Tahir orang yang bersih, hadi orang yang memberi petunjuk. Jadi Nabi dia panggil dengan ya Toha. 4 itu Nabi dipanggil.
selain dipanggil Rasulullah, dipanggil dengan 4 itu. Nah, kita balik pada sejarah. Jadi Abdul Muthalib itu bukan orang baru bagi Nabi Muhammad. Memang dia kakek, tetapi dialah orang yang memberikan nama Nabi Muhammad. Maka takdir menakdirkan Nabi kecil itu diasuh oleh orang tua yang bernama Abdul Muthalib ini, umur 79 tahun. Maka dalam kitab sejarah Rasulullah itu menjadi cucu yang paling dia sayangi dari cucu-cucu yang lain. Tidak jarang Abdul Muthalib itu makan sepiring berdua dengan Nabi, padahal cucu-cucunya lain tidak diajak makan. Dia kalau masak nasi, bukan nasi, kalau masak roti, makanan orang Arab tuh roti kalau kita ini ya roti gandum, seperti kalau roti gandum nanti terbayang sari roti kayak roti cane itu kan. Dia panggil, mana Muhammad? Udah makan belum? Mana Muhammad? Dia kalau belum datang cucunya, dia pun tidak makan. Tanda sayang. Ya, ibu kalau apalun pulang, apalun makan, tunggu, udah pulang dulu anaknya kan. Jadi mana Muhammad terus dipanggil. Dan dikisahkan oleh ulama dalam kitab-kitab sejarah, Abdul Muthalib itu dia adalah pemimpin Quraisy, juru kuncinya Ka'bah, disegani oleh orang. Dan di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah itu ada semacam dipan, tempat tidurnya Abdul Muthalib. Saya cari dalam kitab sejarah, dipannya seperti apa sih? Saya tidak temukan. Kita bayangkan aja dipan. Saya sudah cari di beberapa kitab, dipannya terbuat dari apa? Ya, tidak ada. Pokoknya ada dipan, tempat tidur yang muat satu untuk Abdul Muthalib sedang santai. Tidak ada orang yang berani tidur di depan, di atas dipannya Abdul Muthalib. Cucu-cucunya kalau tidur dia marah, tidak berani. Tapi kalau Nabi yang tidur, ya Abdul Muthalib pilih tidur di bawah. Begitu cintanya Abdul Muthalib dengan cucunya yang bernama Muhammad ini, yang mana dia yang memberikan nama itu. Nah, karena Abdul Muthalib ini sudah tua, maka Abdul Muthalib tetap memperkerjakan budak dari Aminah. Siapa tadi? Ummul Aiman ini. Maka dia tetap mempekerjakan Ummul Aiman itu merawat Nabi. Jadi dia dibantu merawat Rasulullah yang umur 6 tahun itu oleh seorang budak perempuan namanya Ummul Aiman. Maka Nabi menganggap Ummul Aiman itu dengan kata ummi ba'da ummi, ibu setelah ibuku. Jadi bagi Rasulullah, Ummul Aiman itu ibu yang kedua baginya setelah Aminah. Ada ibu yang ketiganya namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi Aminah ibuku, Ummul Aiman ibuku, Halimah ibuku. Kita sudah kenal dulu. Bahkan Ummul Aiman itu kita kisahkan sampai tua belum sudah usia lanjut belum menikah, sampai Nabi yang mencarikan jodohnya. Ya, maaf, siapa yang mau nikah dengan Ummul Aiman? Budak hitam, ya maaf, Afrika kan. Dia berada, dia seorang perempuan Afrika. Ustaz, Afrika itu kan cantik-cantik, Mesir itu setelah mereka berseteran dengan Prancis ya. Mesir setelah dia dijajah Prancis baru dia cantik-cantik Afrika. Tapi bangsa Asia Afrika itu ya enggak, kulitnya cuma 2 warnanya, hitam atau hitam sekali. Ya. Di tengah lautan kecantikan perempuan Arab, wah, perempuan Arab itu cantik-cantik. Maka kata teman saya yang kuliah di Arab,
Kalau ada 10 orang perempuan Arab kumpul, 9 cantik, satu yang jelek. Satu yang jelek ini kalau dibawa ke Indonesia jadi artis dia. Itu cantiknya orang-orang Arab, perempuan Arab. Nah, ada Ummul Aiman. Siapa yang mau nikah dengan tidak cantik, hitam, muda perempuan? Maka kita kisahkan, mungkin bapak-bapak yang belum tahu, Nabi memanggil sahabatnya kan. Lalu kata Nabi, sahabatku, siapa yang mau masuk surga tanpa hisab dengan syafaatku? Maka banyak orang, saya Nabi, saya ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Dipanggilnya Ummul Aiman, nikahilah perempuan ini. Nah, kalau anda nikah dengan Ummul Aiman, aku jamin surganya, kata Nabi. Wah, banyak yang melamar Ummul Aiman. Mungkin bapak-bapak kalau hadir waktu itu ikut juga melamar. Maka Ummul Aiman berpantun. Apa pantunnya, Pak? Dulu jualan buku, sekarang jualan rambutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rambutan. Ada pusing Ummul Aiman, siapa yang mau dipilih ini? Akhirnya dipilihkan oleh Nabi seorang namanya Zaid bin Harisah. Itu kisah Ummul Aiman, ibunya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, cuma 2 tahun Nabi dengan kakeknya. Jadi relatif tidak banyak, cuma 2 tahun, tidak sampai 1 periode. 5 tahun, cuma 2 tahun aja. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun wafat kakeknya di usia 81 tahun wafat kakeknya. Tapi kakeknya Abdul Muttalib sudah berpesan kepada pamannya Abu Thalib untuk merawat Nabi kecil ini kalau aku wafat. Maka pindahlah pengasuhan Nabi dari kakeknya Abdul Muttalib kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini lahir tahun 540 Masehi. Rasulullah lahir tahun 570 Masehi. Kita ambil yang ini, ada yang 571, ada pendapat 571. Kalau 571 berarti usianya 61 tahun. Karena wafatnya ulama sepakat di 63. Wafatnya 632 Masehi. Kalau kita ambil 571, usianya berapa? Berapa usianya? 61. Kalau kita ambil 570, usianya 62. Kayak kuat itu 570, usianya 62, ya kan? 63 itu umur apa? Umur Hijriah. Jadi umur miladiah, umur Masehi Rasulullah itu cuma 62 tahun lebih dikit. Umur 63 itu umur ini. Nah, jadi jarak antara Nabi dan pamannya itu berapa tahun? 30 tahun. Jadi kalau Nabi berusia 8 tahun, maka Abu Thalib berusia 38 tahun. Nah, umur 38 tahun, ini baru terasa anak muda yang merawat Nabi itu. Abu Thalib usia 38 tahun. Abu Thalib ini punya anak 6 orang. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti Ali ini diambil oleh Nabi karena Abu Thalib ini kehidupannya pas-pasan. Hidup pas-pasan anak 6. Maka diambil oleh Nabi 1 orang sekecil Ali bin Abi Thalib. Baik Bapak Ibu, Abu Thalib ini juga cinta kepada Nabi seperti Abdul Muttalib cinta kepada Nabi. Salah satu faktor kenapa Abu Thalib ini sayang kepada Nabi adalah karena wajah Nabi ini mirip sekali dengan wajah ayahnya Abdullah, di mana adik dari Abu Thalib itu. Jadi kata Abu Thalib dalam riwayat itu, aku kalau lihat Muhammad kecil ini aku terbayang adikku Abdullah. Itu ya namanya anaknya kan, copy paste kan. Jadi sehingga ketika melihat wajah Nabi
teringat wajah adik yang dia sayangi, Abdullah, yang sudah wafat di usia 18 tahun, wafat waktu muda. Makanya timbullah rasa sayang Abu Thalib itu kepada Rasulullah. Yang kedua, kata ulama, kenapa Abu Thalib sayang dengan Nabi? Karena Nabi itu elok laku, Nabi itu akhlaknya baik. Dikisahkan kalau nasi masak, ya taruhlah nasi ya, kalau nasi masak, kalau roti lah masak, anak-anak Abu Thalib itu berebut makan. Karena kan bapaknya pas-pasan kan, jadi masak berebut makan, berebut takutlah kebagian. Nabi kecil itu diam saja, dia tidak ikut berebut, dia tunggu. Kalau ada sisanya, baru dia makan. Kalau enggak, dia tidak makan. Maka Abu Thalib itu sayang sekali dengan Nabi. Anak ini sudah yatim piatu, elok laku. Pak, ini banyak anak yatim dan yang maaf yang kurang ajar. Iya. Ya, saya ini begini-begini, saya 3 tahun jadi pengasuh panti asuhan. Darul Ma'arif itu 3 tahun saya di Darul Ma'arif jadi pengasuh dulu waktu kuliah dulu. Ada kenakalan anak yatim. Ini saya kasih contoh, bukan aib. Kenapa? Karena kita ke anak yatim itu cuma kasih perutnya aja. Pada anak yatim itu perutnya perlu diisi, otaknya perlu diisi, dadanya perlu diisi. Jadi sehingga anak yatim itu kita pikirkan perutnya aja, sehingga banyak anak yatim yang kenyang tapi akhlaknya kurang. Saya pernah satu orang ketemu dengan waktu saya mengurus panti, bajunya kotor dia buang. Kamu kenapa buang baju dan cuci? Kuat dia pakai dia apa aja. Masya Allah, anak yang punya bapak ibu saja tidak seperti itu. Ya, ada loh anak yang. Jadi Rasulullah itu anak yatim piatu yang akhlaknya baik. Jadi bapak ibu, saya sering katakan banyak ulama kita itu yang yatim piatu. Imam Syafi'i itu yatim. Dia punya ibu, tapi tak punya ayah. Imam Syafi'i umur 7 tahun, umur 5 tahun atau 7 tahun, dia merantau ke Mekah. Dia lahir di Gaza, yatim merantau ke Mekah, pergi menuntut ilmu. Saya yakin tak ada orang yang kuat seperti ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang yatim itu berkata kepada ibunya, dulu tidak ada WhatsApp, tidak bisa video call. Apa kata Imam Syafi'i pamit pada ibunya? Bu, pamit saya nuntut ilmu ya. Bila kata ibunya, pergilah nak, jangan kembali sebelum engkau menuntaskan semua ilmu. Lalu kata Imam Syafi'i yang kecil itu, Bu, ilmu itu tidak ada akhirnya dong. Jadi kalau kecil ibu aku pulang, kalau Allah selesai ilmu apa, itu tidak pulang-pulang. Apa kata ibunya? Pergilah nak, kita ketemu di surga aja nanti. Itu Imam Syafi'i dilepas oleh ibunya. Pergilah nak, pergilah menuntut ilmu, nanti kita ketemu di surga aja. Kuat seperti itu? Mana kuat? Sekarang anak orang tua mengatakan anak pesantren baru 1 jam dan kuat. Gimana anak saya start? Itu Imam Syafi'i. Banyak orang-orang yang yatim piatu yang berhasil. Puncaknya adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi itulah Nabi dalam pengawasan Abu Thalib mulai dari umur 8 tahun. Tidur selalu seranjang dengan Abu Thalib. Maka suatu hari Abu Thalib, saya masih ambil waktu 2 menit ya. Sehari Abu Thalib pergi berdagang ke Syam. Dia tinggalkan Nabi kecil itu, lalu dia menangis sampai Nabi itu demam karena Abu Thalib meninggalkannya. Maka setelah Abu Thalib balik dari Syam, Abu Thalib berjanji pada dirinya, pokoknya kemana aku pergi, anakku Muhammad ini ikut. Sehingga ketika Abu Thalib pergi ke Syam pada tahun berikutnya, Rasulullah pun ikut di umur 12 tahun.
Jadi itulah kenapa Rasulullah diikutkan oleh Abu Thalib, karena Nabi itu tidak mau pisah dengan pamannya itu. Jadi tidur aja dengan pamannya. Nah itulah Rasulullah bersama Abu Thalib. Baik, saya kira itu kita cukupkan, semoga bermanfaat. Qul hadza afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak yang diucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita bersama. Kesimpulannya adalah sehingga ceramah yang disampaikan kepada kita bersama menumbuhkan mahabbah, rasa luar biasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.